di Sekolah Islam Atira yang berlokasi di Jalan Kajau Lalido nomor 22 Makassar. Sekolah yang diresmikan pada 24 April 1984 yang merupakan mimpi sang founding father Haji Kala bersama sang istri Haja Atira yang kini menjadi nyata. Kini Sekolah Islam Atira telah menjelma menjadi sekolah unggulan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, dan SMA. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menilik lebih jauh Sekolah Dasar Islam Atira. Ikuti saya. SD Islam Atira Makassar adalah salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam Haji Kala. Setali tiga uang dengan unit pendidikan lainnya di sekolah ini, SD Islam Atira Makassar juga sukses menorehkan segudang prestasi. Tidak hanya pada wilayah intrakurikuler, tapi juga pada wilayah ekstrakurikuler. Mengusung konsep Islami, berjiwa nasional, dan berwawasan global, SD Islam Atira adalah ruang untuk membentuk keseimbangan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional, namun tetap pada ciri khas Atira. Metode pembelajarannya pun dikembangkan dan disesuaikan dengan teknologi dan metode pembelajaran kekinian yang memerdekakan para siswanya dengan pendekatan active learning. Didukung oleh staf pengajar yang berpengalaman serta fasilitas yang memadai, wajar kiranya bila Sekolah Dasar Islam Atira Makassar kini menjelma menjadi sekolah ternama dan pilihan terbaik di Kota Makassar. Dan untuk mengetahui lebih lengkap tentang sejarah, prestasi, keunggulan, hingga kurikulum SD Islam Atira, bersama kami telah hadir Kepala Sekolah SD Islam Atira, Bapak Hasan SPD MM, dan juga Wakil Kepala Sekolah Ibu Arfiuni Firman SPD MPD. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat-sehat Pak, Alhamdulillah. Ibu? Iya. Better before. Alhamdulillah. For sure ya. Senang sekali ya, kita kehadiran Vero dan tim. Iya, kita juga senang sekali bisa mengeksplor lebih banyak orang tahu Atira sebagai salah satu sekolah Islam tertua, bahkan memang sekolah Islam tertua ternama, tidak kemudian mendiskreditkan sekolah-sekolah lainnya. Namun kita juga cukup bangga dengan hadirnya sebuah sekolah yang banyak menitik beratkan pendidikan agama, tapi tidak kalah prestasinya ya, Pak, Bu. Oke, saya langsung saja mungkin apa slogannya? Anggun, unggul, cerdas. Mantap, saya langsung ke Pak Hasan nih. Oke, Pak Hasan, apa sebenarnya yang menjadi filosofi atau nilai utama yang menjadi dasar pendidikan di SD Islam Atira ini? Yang pertama adalah implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang maknanya hendaklah kita takut untuk meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Kemudian filosofi yang kedua adalah kata bijak dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, didiklah anakmu sesuai zamannya karena mereka akan hidup tidak pada zaman kamu. Dan yang terakhir ini adalah menjadi keinginan atau tagline Kala Group secara umum, yaitu maju bersama bangsa. Maka SD Islam Atira hadir untuk bisa membentuk atau meningkatkan kualitas SDM yang ada di wilayah Sulawesi Selatan untuk bisa berkontribusi bersama untuk bangsa tercinta ini. Oke, baik. Berarti memang ada dasar yang sangat jelas sebenarnya ya Pak ya. Ada kemudian tertulis dan itu memang menjadi aturan-aturan dalam kitab suci kita itu memang melihatnya tidak pada masa sekarang saja, tapi hingga ke masa depan. Baik. Nah, kalau SD Islam Atira sendiri kan kita tahu hingga saat ini punya nama besar, segudang prestasi. Tidak usah saya terlalu banyak bicara, di belakang saya banyak sekali. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Nah, apa kemudian yang upaya ataupun juga cara dari SD Islam Atira ini untuk berhasil membangun atau membuat reputasi sebagai sekolah ternama dan sekolah unggulan khususnya di SD Islam Atira Kajau Lalido ini? Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dan ini kuncinya SD Islam Atira bisa bertahan bahkan tetap unggul dan dipercaya oleh masyarakat
Karena kami terus mengembangkan SDM yang kami miliki. Yang kedua, kita memberi ruang yang begitu banyak untuk menjadi budaya di sekolah ini, untuk guru-guru berinovasi dan membuat pembaharuan-pembaharuan. Intinya, kalau diibaratkan sebagai sebuah senjata, maka guru ini adalah pelurunya. Dan yang membuat dampak kerusakan atau kebaikan itu adalah pelurunya, sehingga kalau peluru ini bagus, insya Allah itu akan memberikan pembelajaran yang bagus pula kepada peserta didik. Namun peluru ini juga tidak bisa bergerak sendiri, dia harus dipicu oleh triggernya. Trigger ini adalah effective leadership yang ada di sekolah gitu. Pimpinan, kemudian juga guru beserta tenaga kependidikannya harus saling mengupgrade diri sesuai dengan perkembangan. Apalagi di tengah persaingan yang ketat sekali saat ini, Mbak Vero ya. Artinya berarti karena memang menitik beratkan pada kemampuan SDM dan kualitas SDM, pelatihan dan pembelajaran untuk tenaga pengajar di SD Islam Atira ini memang rutin dilakukan, begitu ya Pak? Kami sistemkan, Mbak Vero. Baik. Artinya di setiap mau naik golongan gitu buat semua karyawan pegawai, mereka harus membuat sebuah improvement ya. Kita menyebutnya Atirah Improvement Project. Bisa melalui Kaizen, memperbaiki sesuatu sehingga lebih efektif, atau inovasi, karya best practice gitu ya. Tidak hanya guru dan karyawan, tetapi juga para pimpinannya juga. Semuanya harus termasuk saya. Tidak terkecuali ya, Pak? Tidak terkecuali. Baik. Apa kemudian yang artinya begini Pak, setiap tenaga pengajar itu memang sudah diharuskan, sumber daya manusia itu memang harus ditingkatkan lah seperti itu Pak. Tapi bagaimana dengan mereka yang kemudian masih mengalami keterlambatan atau tidak mampu untuk bersosialisasi, apakah memang tetap juga akan terus digenjot begitu kemampuannya, atau setidaknya kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk menerima para siswa dari berbagai golongan begitu, apakah itu tetap dilakukan Pak? Iya, kami memiliki sebuah budaya namanya manajemen jaminan mutu ya. Dan ini yang kita tawarkan kepada masyarakat, bahwa kami akan terus mengembangkan dan mengupgrade kemampuan diri untuk bisa memenuhi need atau kebutuhan dari peserta didik yang kita hadapi saat ini. Karena dari waktu ke waktu itu peserta yang kita hadapi beda, kebutuhan mereka pun juga berbeda. Maka mau tidak mau, kami sebagai penyelenggara, sebagai tenaga pendidik juga harus mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan ini. Baik, sangat dinamis ya Pak. Sangat dinamis. Nah, saya ke Ibu Uni, pasti Ibu Uni udah berharap jangan saya gitu. Ibu Uni, kita bahas soal program unggulan yang ditawarkan oleh SD Islam Atira ini, apa saja Ibu? Berbicara tentang program unggulan ya Mbak Vero, jadi semua program yang kami terapkan di Sekolah Islam Atira, utamanya SD Islam Atira itu semuanya unggulan. Tapi mungkin ada peringkatnya lah, yang mana yang lebih unggul. Betul. Yang kami tidak adalah di sekolah lain, di SD lain terutama. Betul. Yang di luar sana. Jadi kami ada program T3Q, tahfiz, tahsin, dan tadabur. Jadi tentunya ini semua bermuara kepada Al-Quran. Semoga sih ananda kami di Sekolah Islam Atira itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, menghafal, bahkan mentadaburinya. Kemudian ada pilihan 3 kelas nih Mbak Vero. Jadi kami memiliki program unggulan, ada 3 kelas yang berbeda. Ada English class, kemudian ada tahasus class, terus ada regular class. Tentunya ketiga kelas ini keunggulannya berbeda-beda, tergantung pilihan orang tua di mana concernnya mereka untuk memasukkan anak mereka. Kemudian yang ketiga, intrakurikuler dan ekstrakurikuler kami. Tentunya ini kami lakukan untuk mengakomodir semua potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa kami, karena tiap anak itu berbeda potensinya. Jadi kami berharap setiap anak bisa berkembang sesuai potensinya masing-masing. Ibu katakan tadi ada 3 kelas ya Bu ya. Apakah itu kemudian jadi saat kemudian mereka memilih di kelas awal, mereka memilih English class misalnya, terus begitu mereka naik di kelas berikutnya mereka kemudian bisa berganti atau memilih kelas lain, sangat-sangat dinamis seperti itu Kak Bu, atau bagaimana? Sangat fleksibel itu kah? Sih bisa saja ya Mbak Vero. Jadi ketika mereka awalnya memilih English class, tetapi pada saat mereka melakukan di kelas 1 ternyata minatnya anak ini mau dikembangkan lagi untuk tahasusnya atau hafalannya, bisa saja pindah di kelas 2 dengan catatan ada rekomendasi dari wali kelas, kemudian guru bidang studi yang lain, guru
guru tahfiznya. Jadi bukan pindah begitu saja gitu. Oke, baik Ibu nih, tadi juga Ibu katakan bahwa semua program unggulan, tapi yang paling unggulan sepertinya yang menitikberatkan pada nilai-nilai keislaman begitu. Nah, sejauh mana pengaruh nilai keislaman ini membentuk budaya sekolah di SD Islam Atira? Untuk nilai keislaman sendiri nih Mbak Vero, jadi kami di SD Islam Atira membiasakan ananda kami dengan cara pembiasaan, kemudian penanaman karakter itu melihat contoh yang real. Jadi guru dan stakeholder sekolah Islam Atira itu berkewajiban menjadi contoh yang baik buat anak-anak didik kami. Jadi ketika mereka melihat contoh, kemudian ini bisa menjadi budaya bagi mereka. Ketika sudah menjadi budaya, alhamdulillah nantinya akan menjadi terbiasa dengan nilai-nilai keislaman. Baik, Pak Hasan, sistem sudah ada sebenarnya. Pengembangan kualitas, peningkatan kualitas itu sudah ada. Apa lantas yang menjadi tantangan tersendiri dalam memerintah atau membawahi guru-guru yang ada di SD Islam Atira ini? Selama Pak Hasan bertugas kurang lebih berapa tahun, Pak? Ini mungkin 11 tahun saya. Sudah 11 tahun ya Pak ya. Apa yang menjadi tantangannya Pak? Artinya sistem juga sudah cukup terbangun begitu. Iya, sebetulnya sebuah penyelenggara pendidikan berkewajiban tadi memenuhi kebutuhan peserta didik untuk menghantar mereka menumbuh kembangkan potensi keterampilan hidup dan seterusnya. Yang menjadi tantangan saat ini justru dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Keengganan atau bagaimana kita termotivasi untuk bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya saat ini dengan perubahan kurikulum juga yang begitu dinamis. Lalu ada perkembangan di teknologi, ada digital learning dan seterusnya. Tentu ini menjadi tantangan yang akan selalu mewarnai sebuah penyelenggara pendidikan. Khusus di Atira sendiri kami memang memiliki strategi untuk bisa mengadaptasi perkembangan ini dengan cara tadi Ibu ya, kita mulai, kalau istilah manajemennya itu move from the red ocean into the blue ocean gitu ya. Jadi kalau Islam di sini juga sudah banyak gitu ya, tapi kita coba move untuk mencari peluang baru dengan berinovasi. Salah satunya yang tadi disebut ada tahasus kelas, ada English class, dan kita akan coba merancang untuk digital class gitu, karena memang ini yang dibutuhkan oleh anak-anak saat ini, yang semuanya sebetulnya bermuara kepada visi sekolah kami juga ya, yaitu menjadi sekolah unggul yang berciri Islam, berjiwa nasional dan berwawasan global. Gitu ya. Baik. Nah, tapi yang menariknya adalah meskipun ada tantangannya, Sekolah Islam Atira juga belum lama ini meraih 2 sertifikat ISO begitu Pak ya, betul sekaligus yakni ISO 9001 2015 untuk manajemen dan ISO 21001 2018 untuk seluruh unit pendidikan. Mungkin cara bacanya lebih paham Bapak dan Ibu. Tapi ini mulai dari tingkat TK hingga SMA dan seluruh wilayah. Ini artinya apa sih Pak sebenarnya? Ini sebetulnya sebuah pengakuan ya, alhamdulillah, rekognisi skala internasional bahwa apa yang dilakukan di Sekolah Islam Atira itu sesuai dengan standar operasional gitu ya. Dan lebih bermakna lagi, artinya ini kita baru mengawali, kita declare, kita dapat pengakuan, tapi jelas di depan kita ini menunggu ya kita untuk mengawal semua perjalanan proses pembelajaran yang ada di sekolah ini untuk sesuai SOP kita gitu ya. SOP manajemen itu alhamdulillah berarti semua manajerial proses yang kami lakukan juga sudah terstandarkan, juga untuk yang pendidikan yang 2018 tadi ya. Gitu, sehingga ini menjadi kebanggaan sekaligus amanah yang harus kita kawal ke depannya. Gitu. Luar biasa, tidak berbangga diri tapi justru menanti apa yang ada di depan. Iya betul. Nah, Bu, ini pertanyaan terakhir saya ke Bu Uni. Kalau memang kemudian tantangan sudah diketahui, tapi prestasi juga tetap ada begitu. Untuk kemudian menjaga konsistensi kualitas pendidikan selama
Atira berjalan hingga saat ini, apa saja kemudian yang dilakukan selain kemudian tadi saya dengar ada pelatihan SDM begitu, apakah ada hal-hal lain yang diupayakan oleh pihak sekolah? Iya, jadi Mbak Vero seperti yang dikatakan Pak Hasan, mempertahankan tuh yang lebih sulit, apalagi sekolah ini sudah bertahun-tahun ya Mbak Vero. Jadi kami untuk mempertahankan konsistensi kualitas sekolah kami itu dengan berbagai cara sih Mbak Vero, mulai dari pengembangan kurikulum. Kita ketahui bahwa kurikulum sekarang itu berubah-ubah. Kita mengikuti, tetapi ada payungnya kami, yaitu kurikulum IHES, mungkin nanti lebih dijelaskan lagi ya Mbak Vero. Kemudian pengembangan SDM. Jadi di sini Mbak Vero, kami memang concern sekali dengan guru-guru kami. Makanya kami ada manajemen dari sekolah, ada pengembangan learning center. Jadi kami bekerja sama mengevaluasi guru-guru kami, di mana yang bisa ditingkatkan lagi. Dengan kami menemukan evaluasi tersebut, kami meningkatkannya dengan bekerja sama dengan learning center. Karena memang ada lembaga penjamin mutu yang memang menjamin mutu kualitas SDM dan anak didik kami. Gitu. Menarik memang, dan memang itu yang harus dilakukan semua lembaga khususnya. Ada slogannya kami, Mbak, sebetulnya setuju sekali ini. Belajar itu ibadah, prestasi itu adalah syiar gitu ya. Sehingga ini kita serius menggarap potensi anak-anak kami. Bentuk wujud aslinya, realnya adalah kita punya TOSA, tim Olimpiade dan Sains Atira gitu ya, Olimpiade Matematika dan Sains Atira. Juga konstruksi dari ekskul kami itu ada ekskul yang bersifat general, ada ekskul yang bersifat prestatif gitu. Tentu ini untuk mengakomodir dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik kita. Ada yang bagus di akademik, ada yang di olahraga, ada yang di seni dan sebagainya gitu. Dan semua itu digali, diasah ya Pak ya, sehingga kemudian mereka tidak merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa begitu kalau hanya kemudian fokus ke akademik saja begitu Pak ya, tapi ada kemampuan yang lain. Tapi yang menariknya adalah meskipun kemudian tenaga pendidik ataupun juga SDM terus diasah, sistem dibangun, yang lebih menarik adalah yang kita hadapi adalah anak-anak kita dengan segala pertumbuhan mereka yang sangat berbeda-beda, dinamis, apalagi di era teknologi seperti ini. Pak, Bu, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut. Anda kembali bersama kami di Special Dialog. Kita bersama dengan Kepala Sekolah SD Islam Atira, Bapak Hasan, dan juga Wakil Kepala Sekolah SD Islam Atira, Ibu Arfiuni, tepatnya di gedung di Jalan Kajau Lalido, Makassar. Kembali ke Pak Hasan, kita berbicara tentang era digital, ada strategi dan inovasi juga yang dilakukan dalam era ini. Nah, bagaimana SD Islam Atira ini bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini, Pak? Anak-anak kita ini disebut digital native ya. Bahkan mulai dari sebelum mereka lahir itu sudah kenal dengan namanya digital. Maka kita tidak bisa memisahkan itu, tetapi edukasi dan penanaman nilai-nilai ini secara bijak, penggunaan alat-alat digital ini perlu ditanamkan dan dijadikan budaya di Sekolah Islam Atira. Untuk SD sendiri, kita proses pembelajaran banyak sekali menggunakan gamifikasi. Jadi materi-materi, kemudian latihan-latihan itu bisa kita berikan dalam bentuk game-game yang menggunakan tools di dalam handphone dan digital gitu ya. Kemudian kami juga ada menggunakan namanya sistem dikirim dulu materinya, kemudian anak-anak dan orang tua itu bisa menyiapkan diri sehingga harapannya anak-anak masuk ke kelas itu they know what they are going to do gitu ya, mereka tahu apa yang dilakukan. Lalu di assessmentnya itu juga kita menggunakan SIMDIK namanya, Sistem Informasi Manajemen dan Pendidikan Sekolah Islam Atira. Di situ anak-anak bisa melihat kembali materi ajar, nilai mereka, semua laporan pendidikan dan perkembangan mereka di sekolah ada di situ. Orang tua pun bisa mengakses ke sana, Ibu. Sehingga kami berharap anak-anak ini menjadi anak-anak yang canggih dengan digitalnya, tetapi mereka tahu dan bijaksana menggunakannya.
Iya, betul Gitu. sekali. Apalagi kita tahu bahwa era digital sekarang kadang anak-anak, mohon maaf, kesannya lebih pintar dari kita yang lebih Betul. mendahului. Iya. Sebenarnya artinya mereka juga harus disadarkan bahwa era digital ini bukan hanya sekedar sosial media ya. Mohon maaf, kita banyak hal yang bisa kita gunakan di era teknologi seperti ini. Nah, kalau untuk pendekatan sekolah dalam membangun karakter siswa ini, Pak, kan karakter siswa ada macam-macam ya. Mereka punya lingkungan yang berbeda, latar belakang, kebiasaan, kemudian sekolah untuk bisa dekat dengan mereka itu seperti apa, Pak? Apalagi di era seperti ini. Iya. Ya, sebetulnya semua peserta didik itu hadir ke sekolah itu mendapatkan 3 hal, Mbak Vero. Yang pertama, they get to know something new gitu ya. Mereka mengetahui sesuatu yang baru, entah itu nilai, entah itu pembelajaran, tapi intinya ini fase intervensi. Kita intervensi memang nilai-nilai yang ingin kita tanamkan di dalam peserta didik kita. Yang kedua, yang tidak kalah penting itu adalah fase habituasi. Jadi harus dijadikan sebuah pembiasaan. Ketika misalnya kita mengajarkan makna dari sholat duha, kemudian harus dilanjut dengan pembiasaan. Makanya itu setiap hari anak-anak kita biasakan. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya, they need living sample. Mereka harus melihat contoh real yang mereka bisa saksikan. Harapannya di fase 3 ini sekolah juga membutuhkan support dan kerjasama dari orang tua siswa sebagai rekan untuk mendidik anak-anak putra-putri tercinta mereka gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan keterlibatan dari orang tua juga ya, Pak. Dan memang Atira juga cukup sering kemudian mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua seperti itu. Betul, Ibu. Dalam perjalanannya artinya ini pengalaman Pak Hasan dan Ibu begitu, penolakan siswa ada beberapa kemudian yang dirasakan begitu atau yang dialami, Pak? Iya, yang sering terjadi contoh real ya, itu biasanya kemudian orang tua agak sedikit tanda petik komplain, kenapa hafalan dan bacaan anak saya kok tidak maju-maju berkembang begitu ya. Nah, saya ingin mengibaratkan ini Mbak Vero, kalau hubungan antara sekolah dan orang tua itu seperti segitiga sama kaki ya, di mana di ujung ini adalah anak, kemudian ini sekolah, ini orang tua. Kalau ini semakin renggang, tentu anak ini akan semakin merosot ininya. Tapi kalau kita semakin padu, semakin mepet gitu ya, semakin kerjasama, anak ini akan naik gitu ya. Dan itulah makanya di awal mereka mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami ada teken namanya jaminan mutu. Dan di situ jelas ada porsi yang kami lakukan, juga ada porsi yang harus orang tua lakukan di rumah. Seperti ya tadi misalnya kalau contohnya mengenai bacaan Al-Quran, rasanya sih ada juga peran yang harus kita lihat di dalam rumah seperti apa gitu ya. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Ketika ada case semacam ini, kita punya strategi dengan namanya ada pengayaan, kemudian ada karantina dan seterusnya. Intinya kami ingin anak-anak ini berkembang secara holistik sesuai dengan minat dan potensinya. Tentu ada goals ya dari Atira sendiri untuk para siswanya. Namun dukungan orang tua menjadi satu hal yang sangat baik begitu untuk memaksimalkan goals tersebut begitu Pak Hasan ya. Iya, dan harus seiring sejalan gitu ya. Karena memang komunikasi antara guru. Betul. Misalnya value kami ajarkan, intervensikan kepada anak itu A, kemudian di rumah itu C. Ini problem gitu ya. Makanya harus ada komunikasi. Di tengah perjalanannya juga Ibu kami sering melibatkan orang tua untuk hadir memberikan encouragement, penguatan ataupun motivasi kepada anak-anak entah dalam bentuk family gathering. Kemudian yang menarik juga ada Teachers Day tanggal 25 November itu biasa kita peringati sebagai hari apresiasi guru dan di situ orang tua ambil alih tugas kami mengajar anak-anak itu Mbak Vero itu ya. Saya sangat merasakan itu dan ternyata menjadi guru itu tidak pernah mudah ya. Menjadi orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan itu tidak pernah mudah karena tidak hanya menguasai materi kurikulumnya atau pelajarannya saja, tapi memperlakukan anak yang satu dengan yang lain itu dengan berbagai tingkah laku mereka. Nah, saya ke Ibu Uni. Atira dikenal dengan kurikulum yang khas, yaitu Atira Integrated and Holistic Education System atau biasa disebut dengan IHES yang sempat Ibu jelaskan tadi atau sempat Ibu singgung. Mungkin bisa Ibu jelaskan lebih jauh terkait hal tersebut. Iya,
Untuk Atira sendiri ya Mbak Vero, untuk IHES, di mana kurikulum ini sebenarnya muaranya kami pada saat melakukan proses belajar mengajar nih Mbak Vero, bermuara kepada Al-Quran, hadis, kemudian ulama-ulama. Jadi ketika kami belajar dalam proses pembelajaran itu, Allah dan Rasulnya selalu hadir pada kami, kemudian anak didik kami. Mungkin ini ya Mbak Vero, ketika kami mengajarkan dari hati, akan sampai juga ke hati buat mereka. Jadi dari hati ke hati itu insya Allah masuknya proses belajar itu lebih dapat ke siswanya. Jadi ketika spiritualisasi ini muncul Mbak Vero, itu bisa menginspirasi anak didik kami, kemudian guru-guru kami. Jadi pada saat melakukan terbaik, insya Allah prestasi akan muncul dengan sendirinya. Oke, baik. Secara konkret mungkin bisa Ibu jelaskan bagaimana sebenarnya artinya adaptasi dari cerita atau kisah-kisah Islami itu kemudian bisa membantu atau mensupport para guru untuk bisa lebih dekat dengan para siswanya, begitu? Iya, betul Mbak Vero. Jadi mungkin kami ambil misalnya contoh ya Mbak Vero, kisah-kisah Nabi. Misalnya kisah pada saat Nabi Muhammad membantu umatnya yang selalu menghinanya gitu. Jadi tanpa mereka sadari bahwa dengan ketulusan Nabi Muhammad itu bisa mengubah umatnya yang dulunya membenci menjadi menyukainya. Jadi itu bisa sampai, semoga bisa sampai ke anak didik kami ketika mereka melakukan sesuatu harus dengan tulus, membantu dengan tulus, bukan memperoleh imbalan begitu. Sejauh mana kemudian kurikulum ini, karena ini yang menjadi kurikulum unggulan begitu yang dipakai, sejauh mana ini bisa mendorong keberhasilan dalam dunia pendidikan khususnya di Atira ini? Apakah memang sangat mensupportkah kemudian sampai tetap menggunakan kurikulum ini? Mungkin saya bisa ke Pak. Saya kayaknya ini harusnya. IHES bermuara kepada Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama sahih gitu ya. Dan ini memberi ruang sangat luas untuk kita bisa mengadopsi beberapa keunggulan dari kurikulum nasional, bahkan kurikulum internasional. Yang intinya muaranya adalah kami ingin anak-anak berkembang secara holistik, tidak hanya akademik, tetapi memang mampu menunjukkan keterampilan spiritualisasinya. Pada saat kelas 1 saja Mbak Vero, ketika mereka belajar tentang bagian tubuh anggota badan, itu tidak hanya mengenalkan ini mata, ini hidung, ini mulut, tetapi betapa maha besarnya Allah dan betapa bersyukurnya kita gitu ya ketika Allah menganugerahkan kita kedua mata yang sehat gitu ya. Oleh karenanya dari sini IHES ingin memberikan sebuah fundamental dasar bersyukur. Kemudian yang kedua menggunakannya dengan bijaksana serta merawatnya gitu ya. Yang berikutnya di dalam IHES sendiri, anak-anak ini tidak hanya terampil secara pengetahuan atau knowledge, tetapi juga life skill gitu ya. Kita memasukkan yang namanya six senses, life skill yang dibutuhkan di abad 21 ini seperti simfoni, kerjasama gitu, dan empati. Maka tidak hanya kegiatan di dalam kelas, anak-anak kami juga kami expose untuk bisa mengimplementasikan rasa empati mereka melalui berbagi, melalui ya sedekah bersama dan seterusnya, Mbak. Baik. Memang kalau kita membawa atau menjadikan agama sebagai dasar dari pengembangan pendidikan kita, tentu pasti tidak akan lepas dari artinya begini. Kita menguasai ilmu pendidikan, tapi tidak sombong dengan itu. Namun lebih banyak untuk berbagi, begitu kurang lebih ya Pak. Rasanya seperti itu, dan ini tidak hanya butuh dibelajarkan atau dididikan kepada anak, tapi perlu juga dilakukan, dibiasakan gitu ya. Lalu kita evaluasi, kita perbaiki lagi, begitu seterusnya. Nah ini kita bicara soal lingkungan belajar yang inklusif. Beberapa tahun terakhir kan sekolah-sekolah juga sudah mulai beradaptasi dengan kondisi lingkungan belajar yang inklusif untuk semua siswa begitu. Nah bagaimana SD Islam Atira sendiri menciptakan lingkungan tersebut Pak? Apa kan kita tahu ada perbedaan di dalamnya begitu. Baik, selain memang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda yang ada di kelas, karena kelas ini, sekolah ini menjadi miniatur kehidupan nyata anak-anak kami gitu ya. Itu hadir di dalam setiap kelas anak ABK, anak berkebutuhan khusus Mbak Vero ya. Dan hadirnya mereka di kelas, di tengah-tengah anak-anak kami itu menjadi berkah. Kenapa? Kita bisa saja memberikan
pengajaran bahwa kita harus berempati, kita harus welas asih, tetapi kalau itu tidak mereka alami, itu akan sulit sekali pemahaman anak-anak kita. Tapi dengan hadirnya anak-anak ini, anak-anak kami ikut membantu gitu ya, berempati ketika mereka misalnya sedang tantrum ataupun sedang ada dunianya sendiri. Anak-anak kami tidak mencemooh, tidak mentertawakan, mereka merangkul dan bermain bersama-sama. Dan itulah yang kami sebut inklusivisme gitu ya. Mereka tidak mentertawakan perbedaan, bahkan tidak heran dengan perbedaan, justru mereka ingin merangkul semuanya untuk bisa belajar bersama-sama. Oke, nah ke Ibu Uni, ada kesulitan tersendiri nggak sih Bu dengan pembelajaran inklusi ini untuk penyerapan materi pembelajaran bagi anak-anak tersebut, Ibu? Kalau melihat kesulitan tersendirinya buat anak yang ABK ini tentu saja ada, tetapi kami hadirkan guru ABK yang tentunya bekerja sama dengan wali kelas menciptakan pelajaran-pelajaran yang sulit diterima oleh anak ABK itu menjadi lebih mudah. Jadi ada proses komunikasi, kemudian kerjasama guru ABK-nya dengan wali kelasnya dalam menciptakan proses belajar itu. Iya, karena memang kesulitannya artinya itu sesuatu yang unik sebenarnya ya, tapi ada pihak yang membantu untuk mereka memahami itu ya Bu ya. Baik, nah tapi ada yang menarik ini Pak, yang menjadi inovasi dari Atira dan mungkin Pak Hasan dan tim. Kami juga pernah meliput kegiatannya, Sungai Sister School. Itu adalah kegiatan dan program begitu Pak ya, kerja sama Atira dengan Korea Selatan ya Pak. Korea. Nah ini bisa Bapak cerita apa yang menginisiasi Bapak kemudian untuk membuat program tersebut? Ya, bermuara dari visi kami sendiri yaitu berwawasan global, maka anak-anak ini harus mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan rekan-rekan seusia mereka dari negara lain, gitu ya. Dan ini penting untuk bisa membuka wawasan serta jangan jumawa begitu ya. Ternyata di luar sana lebih banyak anak-anak yang memiliki semangat belajar, memiliki karakter yang lebih unggul dari kita. Saya tidak ingin anak-anak kami itu ibaratnya besar di dalam akuarium. Besar mereka di sekolah sendiri. Iya, besar di sekolah yang paling bagus karena gitu, ya? Mungkin di Atira paling bagus, memang di Makassar paling bagus ya. Tapi ingin saya mereka terjun di lautan dan mereka mengenal dunia nyata begitu ya. Dan kenapa Korea? Karena mereka punya pendekatan pengajaran yang cukup established dan sangat diakui di dunia. PISA khususnya yaitu STEM, Science, Technology, Engineering, dan Math. Itu mereka sangat kuat. Ini menjadi sebuah inspirasi juga buat kami untuk bisa menanamkan anak-anak kemampuan dari STEM ini supaya mereka bisa tumbuh dan bisa bersaing dengan siapapun dari negara manapun begitu ya. Luar biasa karena pembandingnya langsung dengan negara berbeda ini. Ini memang beneran terjun di lautan. Di lautan ya. Karena memang beda negara dan tentu ada kebudayaan yang beda di sana dan kebiasaan begitu Pak ya. Nah, ada kesulitan nggak dari siswa-siswa ini yang terlibat mereka dari kelas berapa sampai kelas berapa, ataukah mereka harus mengikuti tes tertentu begitu Pak? Tidak Ibu, semua angkatan itu akan ikut. Dari kita lakukan mereka ketika di kelas 6 gitu ya. Dan kebetulan untuk yang tahun ini itu mereka satu sekolah itu kelas 6-nya itu hanya 50 anak sehingga mereka meminta jumlah yang sama gitu ya. Karena tidak hanya mereka bisa belajar bersama melalui teknologi, tapi mereka juga bisa saling bertukar pikiran, pendapat, cerita melalui media sosial, email dan sebagainya gitu. Mereka saling bercerita tentang budaya lokal, bercerita tentang bagaimana permainan di sini, dan mereka mengajak temannya yang di Korea untuk memainkan permainan Sulawesi gitu ya. Yang mereka juga mengajak anak-anak kami untuk main ala Korea, tapi juga mereka masak bersama ini. Itu yang menarik buat anak-anak ya, memasak makanan-makanan tradisional di kedua daerah masing-masing. Dan ujungnya kita harapkan nanti ada studi visit gitu, anak-anak kami bisa berkunjung ke sana, mereka juga akan berkunjung ke sini, dan ketika
berada di Korea, mereka bisa ikut belajar langsung di kelas-kelas mereka dan tinggal bersama orang tua asuh yang ada di sekitar sekolah. Berarti belajar lebih mandiri juga sebenarnya, Iya, Pak ya. betul. Tapi kemudian ada satu nih yang saya belum singgung. Tapi bagaimana kemudian mereka bisa beradaptasi untuk melaksanakan aktivitas agama mereka masing-masing? Apakah itu juga menjadi tantangan tersendiri? That's the point, Bu. Itu yang ingin kami coba intervensi ya, bahwa mereka selama ini menjalankan praktik-praktik ibadah, mungkin karena diawasi oleh guru, orang tua, kakak dan sebagainya. Kita juga ingin memberikan sebuah kekuatan spiritual bagi mereka dimanapun, kapanpun, itu mereka tetap akan menjalankan syariat ini, karena itu menjadi kebutuhan, tidak lagi hanya untuk sekedar meraih nilai atau menggugurkan kewajiban gitu ya. Jadi berarti tantangan buat mereka, tapi tantangan buat sekolah juga berarti. Sama-sama, ada goals juga begitu. Betul, Pak, yang diharapkan setelah mereka dari sana atau mereka selama di sana bisa melaksanakan apa yang sudah diajarkan di Atira atau tidak ya, atau kemudian bisa beradaptasi dengan baik atau tidak begitu. Bisa jadi Mbak Vero pernah merasakan ini. Mungkin puasa di Indonesia itu jauh lebih mudah ya, karena ya di keluarga kita di lingkungan kerja kita berpuasa. Bagaimana dengan di negara atau di tempat yang ya tidak banyak muslimnya gitu ya. Itu keimanan sebetulnya kita diuji di sana gitu ya. Atira menghadirkan itu untuk menghadirkan siswanya, itu untuk bahwa tidak hanya sekedar teori-teori yang diberikan, tapi ini sahasi dunianya, dan cobalah aplikasikan itu di dunia yang baru begitu. Baik, Pak Hasan, Ibu, ini kita masih ada satu segmen lagi, kita akan berbincang masih terkait dengan bagaimana pengembangan SD Islam Atira ini, dan ada rencana untuk melakukan inovasi-inovasi ke depannya di segmen berikutnya, dan kami masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Dialog bersama. Ya, Anda kembali bersama kami di Special Dialog. Kita masih bersama dengan Kepala Sekolah dari SD Islam Atira, ada Bapak Hasan, dan juga ada Wakil Kepala Sekolah SD Islam Atira, ada Ibu Arfiuni Firman. Lanjut, Pak Hasan. Tadi bicara tantangan, kita singgung tantangan-tantangan yang dijalani selama pengembangan sekolah SD Islam Atira ini. Tapi kalau selama menjalani tugas dan aktivitas sebagai kepala sekolah, pemimpin sekolah ini, apa tantangan besar yang dihadapi SD Islam Atira saat ini, Pak? Leadership itu tidak hanya teori. Leadership itu banyak praktek dan banyak adaptasi sesuai dengan siapa yang di-lead gitu ya. Betul. Saya merasa bahwa aura atau motivasi itu memang banyak sedikitnya bermuara dari saya gitu ya. Ketika saya punya semangat untuk mengembangkan diri, maka guru-guru dan karyawan itu akan melihat dan itu akan diikuti gitu ya. Lain halnya ketika saya menginstruksikan untuk guru-guru terus mengembangkan diri tapi sayanya tenang-tenang saja gitu ya, itu tidak akan terjadi gitu ya. Maka menurut saya tantangannya justru pada ya personal skill seorang leader untuk bisa menjadi contoh dan motivator bagi bawahan yang dipimpinnya. Kalau dalam konteks dunia pendidikan, pendidikan ini selalu berubah seiring zaman waktu, berubah juga. Demikian juga dengan kebijakan pemerintah. Perubahan itu dinamis, bahkan keniscayaan. Tapi Mbak Vero, Atirah gitu ya. Kita punya payung besar sendiri untuk kurikulum, dan ini membuat kami cukup leluasa berinovasi, melakukan pengembangan dan berupaya untuk selalu bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat akan pendidikan yang terbaik. Atirah selalu melakukan pengembangan dan mencoba berinovasi untuk bisa mendapatkan trust, kepercayaan dari masyarakat luas. Oke, baik. Ini dari kacamata pimpinan sendiri, Pak Hasan. Kalau Ibu Uni sendiri bagaimana? Artinya begini, Bu. Tentu ada leader lebih baik lah ya. Artinya kita mengikut pada apa yang beliau instruksikan. Inovasi dari beliau atau dari Pak Hasan ini tentu menjadi satu hal yang menjadi cambuk dan juga mendorong. Tapi apakah ada tantangan sendiri dari Ibu Uni dan juga para guru-guru, wakil kepala sekolah dan tim begitu, bahwa kita juga memang harus seperti ini, menjadi latihan seperti ini? Adakah seperti itu, Bu?
untuk masukan seperti itu tentunya ada ya, Mbak Vero. Jadi mereka sebenarnya terus tertantang, apalagi sekarang dengan munculnya dan berkembangnya teknologi, di mana anak didik kita sebenarnya adalah digital native yang memang membutuhkan teknologi tersebut. Jadi mau tidak mau mereka harus terus berkembang dan mempelajari apa yang sudah anak didiknya dapat nih, seperti yang dikatakan Mbak Vero yang pada segmen 1 itu, bahwa anak lebih jago sebenarnya. Jadi guru juga harus terus berimprovisasi untuk tahulah apa yang anak-anak didik kita sudah dapatkan di luar sana, terutama dari segi perkembangan teknologi. Apakah hanya teknologi kemudian yang menjadi kekhawatiran dari Ibu Uni ataupun juga dari SDM teman-teman di Atira, atau ada hal-hal lain juga yang menjadi ketakutan? Isu-isu yang berada di tengah dunia pendidikan saat ini cukup banyak ya. Banyak juga yang mengkhawatirkan orang tua. Saya berbicara sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang memandu acara, tapi apakah itu juga menjadi satu concern dari guru-guru dan juga para pendidik begitu? Betul. Sekarang sih yang betul-betul menjadi concern-nya mereka itu tentang mental health anak-anak didik mereka ya, Mbak Vero. Jadi sekarang kita tahu bersama bahwa generasi mereka adalah generasi strawberry yang sedikit saja rapuh. Jadi memang guru-guru kami dibekali lah untuk menjadi sosok sebagai teman, sebagai bukan hanya sebagai wali kelas, tapi bisa menempatkan dirinya sebagai guru BK. Ada masalah ke siswa, mereka bisa merangkul siswanya dan menyelesaikan masalahnya. Luar biasa sebenarnya Pak. Artinya bahwa Bapak juga disupport dengan orang-orang yang Bapak punya inovasi, tapi mereka juga punya kepekaan terhadap anak-anak, dan kemudian bisa menjaga dan mengcover anak-anak dengan baik gitu. Inovasi bisa tetap dilaksanakan dengan gitu ya Pak. Kalau diibaratkan sebagai teko ya, atau poci gitu kan. Ini poci ini guru, dan guru ini memiliki teh di dalamnya yang akan dituangkan ke cangkir atau siswa. Maka perlu hati-hati kita kalau teh yang di dalam poci itu tidak pernah terupgrade gitu ya, tidak pernah diperbaharui gitu ya, masih dengan yang dulu-dulu, tentu akan basi dan tidak bermanfaat buat anak-anak didiknya nanti. Maka awareness ini harus kita jadikan budaya dan kita sistemkan dengan cara tadi apa? Masuk di dalam penilaian kinerja guru-guru kami juga. Itu juga yang menjadi tantangan mereka kemudian ya Pak, untuk kemudian terus mengasah. Nah Pak Hasan, tadi kita memang Bapak juga sempat singgung tentang kebijakan pemerintah. Ganti pemerintahan ya tentu akan ganti kurikulum, ganti kebijakan lah, seperti itu kurang lebih. Itu sebenarnya menjadi kesulitan nggak sih Pak untuk dari kacamata sebagai sebuah sekolah begitu Pak? Itu ganti pemerintahan, ganti kurikulum, apakah menjadi satu beban kan Pak? Sebetulnya secara konten tidak banyak ada perubahan yang signifikan. Yang berubah itu biasanya pengistilahan, kemudian yang kedua secara administratif ya memang berubah. Tapi intinya mau menterinya siapapun, mau kurikulum apapun, yang harus kita siapkan itu adalah kita membuat sebuah proses belajar yang memang bermakna gitu ya, anak-anak sesuai dengan zaman dan kebutuhannya. Yang kedua itu harus menyenangkan. Menyenangkan ini kalau tatarannya anak sekarang itu digital, ya kita harus menggunakan itu di dalam proses pembelajarannya. Ya, Pak, ya. Dan yang terakhir itu challenging, menantang buat anak-anak. Artinya kita tahu anak-anak kita, every student is a star, yes. Tapi starnya itu beda-beda. Ya, ada bintang pemula, ada bintang seni, ada juga bintang olahraga. Maka ini harus challenging buat mereka. Ini berdiferensiasi pendekatan kita terhadap anak-anak yang ada di dalam kelas. Nah, artinya itu juga kemudian yang dilakukan Atira untuk memastikan bahwa keberlanjutan prestasi Atira ini di tengah persaingan pendidikan yang semakin ketat ini bisa kita lalui begitu. Kita bisa tetap menerobos itu begitu ya Pak. Betul Ibu, selama kita memang komit untuk mengembangkan diri dan selalu berinovasi di dalam proses pembelajaran baik untuk guru dan anak-anak. Yang kedua, kita memang concern dan memfokuskan kepada kebutuhan masing-masing individu anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita itu bisa berkembang secara maksimal dan
they will grow at the very best. Mereka akan tumbuh menjadi yang terbaik dari diri mereka masing-masing. Gitu Iya, berarti ganti kebijakan tidak harus menjadi kekhawatiran orang tua sama memilih sekolah yang tepat kemudian untuk memanage itu ya. Iya. Pak Hasan, baik. Pak Hasan, kalau untuk rencana jangka panjang sendiri SD Islam Atira khususnya dalam menghadapi era globalisasi ini Pak, dan ini kan masih menjadi salah satu visi juga dari SD Islam Atira. Kami ingin sekali menghadirkan sebuah sekolah yang pertama yang aman ya, aman dari segala tindak kekerasan, bully, kemudian karakter-karakter yang toksik dan sebagainya. Iya. Yang kedua juga homey anak-anak itu betah gitu ya, Iya. merasa kalau tidak sekolah itu kangen gitu ya. Gitu. Kami juga ingin merealisasikan tagline kami, our class is our second home gitu ya. Kelas kami menjadi rumah kedua buat anak-anak. Iya. Yang ketiga itu juga kita ingin menghadirkan sebuah sekolah yang menggunakan sarana digital yang cukup mapan gitu ya. Itu sesuai dengan misi kami juga. Global itu tidak hanya dalam bahasa Inggris tetapi juga infrastrukturnya, kemampuan guru-gurunya, sistemnya, dan yang last but not least di jangka panjang ini Atira ingin menjadi center of learning sebetulnya. Kita ingin implementasi tagline maju bersama bangsa, dan Atira dengan legowo, dengan senang hati akan membuka diri untuk bisa bersama-sama belajar dengan sekolah-sekolah yang memiliki concern sama dengan Atira gitu ya. Iya, kita ingin memberikan apa yang kita anggap baik kepada sesama penyelenggara pendidikan, pun juga kami mau belajar terhadap sekolah-sekolah yang mungkin di beberapa sisi lebih baik daripada kami, Mbak Vero. Nah, Bu nih, dengan pola pikir bahasan seperti itu, sulit nggak sih buat artinya Bu nih dan SDM-SDM lain untuk bisa tetap menjaga daya saing di tengah persaingan yang cukup ketat ini, kemudian juga era globalisasi yang semakin kedepannya ini semakin nyata begitu. Sulit nggak sih Bu untuk merealisasikan itu? Sebenarnya tidak sulit ya Mbak Vero, kata Pak Hasan, dengan ide-idenya yang cemerlang terus memberikan kami motivasi, jadi motivasi ke guru. Kemudian bukan hanya motivasi nih untuk pengembangan guru-gurunya, Pak Hasan juga sudah pikirkan ke depannya. Jadi kami seperti kuda yang berlari cepat tetapi dengan senang hati melakukannya. Karena ada contoh dari Pak Hasan, kemudian ada motivasi dari Pak Hasan. Jadi untuk kesulitan sebenarnya tidak. Baik, dari kalau itu dari tenaga pengajar, bagaimana dengan para siswa sendiri dalam artinya menjalani kegiatan pembelajaran di Atira ini? Ada inovasi yang dilakukan, ada yang siap, ada yang tidak siap. Mungkin seperti itu. Bagaimana Ibu bisa menggambarkan siswa-siswa di Atira kita ini seperti apa sih mereka kemudian dalam menghadapi itu? Siswanya dengan beraneka ragam prestasi dan beraneka ragam masing-masing individunya. Sebenarnya kami punya tagline di SD Islam Atira, Mbak Vero, play, learn, and grow. Jadi selain belajar, mereka juga bermain. Jadi untuk kebosanan dan sebagainya itu tidak ada, sehingga pertumbuhan mereka ke arah yang lebih baik itu dapat. Jadi insya Allah dengan belajar, play, learn, and grow itu bisa memaksimalkan siswa untuk belajar tanpa dibebani, begitu Mbak Vero. Memang seperti itu ya Pak Hasan, artinya memang play, learn, and grow. Jadi kira-kira seperti ini gitu ya. Ini biar mereka lebih cepat menyerapnya itu harus seperti itu ya Pak. Iya, memang alhamdulillah Mbak Vero, kami juga menjadi satu sekolah yang terpilih oleh Direktorat PAUD Nasional sebagai SD yang menerapkan transisi PAUD TK ke SD yang menyenangkan. Artinya kita tetap mengajarkan calistung, tetapi itu bukan satu-satunya. Banyak skill hidup lain yang mereka butuhkan untuk diajarkan di sekolah. Ya, makanya dalam konteks pembelajarannya kami harus fun, menyenangkan, yang artinya dengan cara bermain tadi ya, menggunakan gamifikasi dan seterusnya. Kemudian mereka tidak lupa harus learn, harus belajar gitu ya. Belajar tentang sesuatu yang baru, lalu ada pembiasaan, juga mereka akan melihat contoh nyata. Dan yang kita harapkan mereka akan tumbuh, grow menjadi individu-individu yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan potensi yang mereka miliki. Intinya tadi sudah disebutkan oleh Bu Uni, ketika guru itu kemudian berbicara dan mendidik dengan hati,
maka hati pula yang akan menerima, hati anak-anak didik kita yang akan menerima. Dan itu yakin sekali menghadirkan berkah gitu ya, rahmah buat proses pembelajaran yang ada di SD Islam Atirah. Baik, Pak Hasan, dalam kesempatan ini juga akan hanya memang sesi dialog terakhir, tapi tentu ada pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan oleh Pak Hasan terkait mungkin juga dengan peran SD Islam Atirah ini untuk membentuk pribadi ataupun juga siswa-siswa yang unggul. Ada harapan yang ingin disampaikan atau pesan begitu, Pak? Ya. Ini cukup serius gitu ya, karena mempercayakan pendidikan anak putra putri tercinta kita itu merupakan investasi yang jauh lebih berharga daripada investasi finansial belaka. Yang kita pertaruhkan adalah waktu dan masa depan anak-anak kita, tidak hanya di dunia tetapi juga sampai di akhirat nanti. Maka sebuah sekolah yang baik itu menjadi rekan, menjadi partner dari orang tua untuk bisa menumbuh kembangkan nilai-nilai atau value secara holistik, tidak hanya akademik, tidak hanya personal, sosial, tapi juga spiritual. Kalau gampangnya ngomong, Mbak Vero, lebih baik kita agak sedikit merangkak membekali anak kita dengan kemampuan spiritual pada saat mereka di usia dini, daripada kita harus kejar-kejaran dengan mereka ketika mereka sudah menginjak usia remaja, apalagi sudah dewasa. Insya Allah Atirah, SD Islam Atirah selalu mengembangkan diri, selalu upgrade kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, membekali anak didik kami dengan keterampilan hidup yang dibutuhkan di abad 21. Oke. Untuk generasi berikutnya akan masuk ke dalam SD Islam Atirah nanti, ada harapan nggak dari Ibu Uni sendiri bagi mereka yang akan mendaftar atau masih maju mundur itu? Ya, mungkin saya sampaikan. Kalau dari saya sih Mbak Vero, ayah dan bunda memilih sekolah terbaik adalah memilih investasi terbaik buat anak didik kita, buat putra putri permata hati ayah bunda. Dan jatuhnya pilihan itu adalah di SD Islam Atirah Makassar. Ini udah di konsep ini, Pak. Tapi benar sekali, karena kita bisa rangkumkan dari apa yang kita bahas dari segmen 1 sampai segmen terakhir ini atau sesi terakhir ini, bahwa memang apa yang dilakukan Atirah sudah cukup dan sangat banyak, sangat besar. Kita tahu juga sejarah berdirinya memang tidak hanya sekedar ingin membangun sebuah lembaga pendidikan saja, tapi ada niat baik yang ada di dalamnya yang kemudian bisa menjadikan Atirah seperti sekarang. Terima kasih. Mbak Vero, saya punya ekspektasi sebetulnya, karena kalau saya yang bicara, Bu yang bicara, Atirah terbaik, iyalah gitu ya. Boleh enggak nanti ada, ya coba tanya langsung kepada anak-anak kami gitu ya. Acak saja Mbak. Tes saja, dan mudah-mudahan mereka memang akan memberikan testimoni, mereka betah di sini, suka di sini gitu ya. Mudah-mudahan juga beberapa betul ya. Siswa-siswa yang sudah di sini, yang sedari kami datang sampai sekarang masih ada suaranya nih, pada sambil belajar ini. Jadi memang apa cara belajar yang benar-benar fun, tapi tetap bertumbuh dan berkembang ya. Baik, terima kasih Pak Hasan dan juga Ibu Uni atas kesempatannya bersama kami. Semoga ini juga bisa memberikan nilai positif dan pesan positif kepada pemirsa kami. Dan demikian spesial dialog kami bersama dengan SD Islam Atirah. Saya Veronica Moniaga undur diri. Tetap saksikan Indonesia.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rajendra Abdillah Suntoro, biasa dipanggil Ara. Sekarang saya kelas 6 Al-Wali. Pengalaman saya di sekolah ini sangat seru karena di sekolah ini mempunyai fasilitas yang sangat bagus, yaitu fasilitas lift. Dan di sekolah ini kelasnya nyaman-nyaman dan bersih. Dan guru-gurunya sangat seru dan menyenangkan. Dan gurunya pintar untuk menjelaskan pelajaran, dan pelajarannya bagus untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Kanza Nafisalianto and everybody calls me Kanza. If you ask me what I think of SD Islam Atirah Elementary School is they are the greatest school and the most amazing one I have ever seen in my whole entire life. I'm of course proud of my friends
as they have achieved many things in the past and so will I hope in the future. The facilities are also very high quality, so we can enjoy and be comfortable in every lesson or everywhere we go. The staffs and teachers are very kind. They also explain our lessons in the most creative way and many fun ways, so we can enjoy the lesson and not be bored. If you want to know more about SD Islam Atirah Elementary School, come join us right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila Gafar atau yang biasa dikenal sebagai Dila. Pada saat ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya bersekolah di Sekolah Islam Atirah. Sebelum itu, saya sudah bersekolah di Sekolah Islam Atirah kurang lebih selama 6 tahun. Dan saya tidak pernah merasa bosan sekalipun dalam proses pembelajaran, karena gurunya yang asik dan mempunyai cara mengajar yang sangat kreatif. Dan sekolah ini memiliki fasilitas yang lengkap dan bagus untuk kita gunakan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo gabung di Sekolah Islam Atirah 1 Makassar. See you!